Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Fardiani dengan NPM 2317051101. Saya dari kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan TBO, yaitu materi ekivalensi NFA ke DFA. Itu dari mesin NFA bisa dibuat DFA yang ekivalen atau bersesuaian. Artinya, kedua mesin bisa menerima bahasa yang sama. Misal, M1 itu adalah DFA dan M2 itu adalah NFA. Jika LM1 itu sama dengan LM2, maka M1 itu ekivalen dengan M2. Contohnya, yang sebelah kiri ada LM1 yang dimana ada himpunan A, AA, ABA, BBA. Kemudian LM2 itu ada himpunan A, AA, ABA, dan BBA. Kemudian sebelah kanan itu LM1 yang mempunyai anggota himpunan 0, 1, 101, dan 111. Kemudian LM2 itu mempunyai anggota 0, 1, 101, dan 111. Kemudian ada langkah-langkah untuk mengubah NFA ke DFA. Yang pertama itu buat tabel transisinya, kemudian mulai dari step awal. Setiap step merupakan himpunan. Kemudian telusuri step tujuan dari setiap input. Nah, ini tuh ada beberapa langkah. Yang pertama itu himpunan step tujuan menjadi satu step baru. Sesuaikan step tujuan dari step baru. Nah, di sini itu ada transisi aksen, P key input A itu sama dengan transisi P input A union atau gabungan dari transisi key input A. Kemudian himpunan kosong merupakan state. Tentukan himpunan state terakhir. Di sini tuh final state aksen sama dengan final state union key aksen, di mana key aksen itu irisan dari F. Kemudian saya mencari penjelasan atau referensi dari sumber lain, yaitu dari YouTube. Nah, di sini tuh ada menjelaskan jenis dari FSA. Berdasarkan kemampuan pendefinisian perubahan state-nya, maka FSA dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu deterministik FSA atau DFA untuk semua state. Dari suatu state ada tepat satu transisi untuk setiap simbol masukan. Tidak boleh 0 atau lebih dari 1. Kemudian yang kedua itu ada non-deterministik FSA atau NFA. Jika tidak deterministik, maka FSA tersebut pasti NFA. FSA tersebut pasti NFA. Berdasarkan dari DFA dan NFA dapat terlihat jelas dari fungsi transisi yang dimiliki FSA tersebut. Kemudian di sini ada contohnya. Pada tabel sebelah kiri adalah fungsi transisi dari DFA, kemudian pada tabel sebelah kanan itu ada fungsi transisi dari NFA. Dapat dilihat perbedaannya di sini antara DFA dan NFA, di mana DFA ini setiap input itu hanya menuju satu state, sedangkan untuk NFA ini dia itu bisa menuju ke lebih dari satu state. Nah, di sini tuh contohnya kan Q1 inputnya 0 itu hanya bisa menuju Q1. Kemudian Q1 input 1 yaitu menuju Q2, Q2 input 0, maka dia akan menuju Q2. Kemudian Q2 input 1, dia akan menuju Q1. Sedangkan untuk fungsi transisi dari NFA ini, Q1 input 0 dia itu bisa menuju ke state Q1 dan Q2. Kemudian Q1 input 1 dia itu tidak menuju kemanapun atau himpunan kosong, kemudian Q2 input 0 itu menuju Q2, kemudian Q2 input 1 itu menuju state Q1. Nah, di sini tuh ada note atau yang perlu diperhatikan itu pada DFA setiap transisinya berpindah ke tepat satu state. Sedangkan pada NFA transisinya boleh berpindah ke 0, 1 atau lebih dari satu state. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian ekivalensi NFA ke DFA. Pada sebuah kasus diharuskan
FSA-nya deterministik, namun seringkali sulit membuat FSA yang deterministik, terutama jika input dan state-nya banyak. Oleh karena itu, terdapat metode untuk mengubah NFA menjadi DFA yang ekivalen. Ekivalen yang dimaksud adalah mampu menerima bahasa yang sama. Metode untuk mengubah NFA menjadi DFA terdiri dari 6 langkah. Tahapan yang pertama itu, jika belum ada, buat tabel transisi untuk NFA tersebut. Bisa saja tidak dilakukan, tabel transisinya sudah tersedia. Kemudian langkah yang kedua itu mulai dengan menggambarkan kembali state awal dari NFA tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu telusuri transisi dari state awal tersebut untuk membentuk state-state baru dengan memanfaatkan tabel transisi. Jika transisi dari Q0 input 0 itu adalah Q1, maka buat sebuah state baru dengan label Q1. Jika transisi Q0 input 0 itu ada menuju Q1 dan Q2, maka buat sebuah state baru dengan label Q1, Q2. Jika transisi Q0 input 0 itu ada himpunan kosong, maka buat sebuah state baru dengan label himpunan kosong. Telusuri juga transisi dari state-state baru tersebut dengan memanfaatkan tabel transisi. Untuk state himpunan kosong, untuk semua simbol masukkan adalah ke state kosong itu sendiri. Tentukan state akhir untuk DFA baru yang terbentuk, di mana semua state yang labelnya mengandung label state akhir pada NFA sebelumnya, maka state tersebut yang merupakan state akhir pada DFA yang terbentuk. Nah, di sini ada contohnya. Diketahui sebuah NFA dengan FSD sebagai berikut. State awalnya itu di sini ada Q0, dan final state-nya ada Q1, dan inputnya itu ada A, B. Nah, definisi formalnya yaitu Q-nya itu atau himpunannya itu Q0 dan Q1, inputnya itu adalah A dan B, kemudian set awalnya tadi adalah Q0, dan set akhirnya adalah Q1. Final state-nya itu adalah Q1. Nah, di sini itu dapat dibuat tabel transisinya. Q0 input A itu dia itu menuju state Q1, Q0 dan Q1. Kemudian Q0 input B itu dia menuju state Q1, dan Q1 input A itu himpunan kosong, kemudian Q1 input B itu himpunan kosong. Karena dia itu tidak menuju ke state manapun. Dan yang selanjutnya itu gambarkan state awal dari NFA tersebut. Nah, seperti yang tadi itu kan tadi kan sudah kita tentukan, maka ini adalah gambar dari tabelnya. Nah, berdasarkan tabel tadi itu, ini adalah gambar dari transisi untuk state barunya. Q0 itu di input B itu akan menuju Q1, kemudian Q1 input A dan B itu akan menuju state kosong. Kemudian Q0 input A dia itu akan menuju ke state Q0 Q1. Kemudian Q0 Q1 ini diinputkan A, dia itu akan menuju state Q0 dan Q1 lagi. Nah, karena di sini adalah Q1 itu adalah final state-nya, maka Q1 di sini itu dibuat final state dan Q0 Q1 ini di sini juga dibuat final state. Kemudian rename label dari setiap state-nya. Nah, ini adalah tabel yang tadi. Kemudian buat tabel transisi dari DFA yang dihasilkan. Nah, di sini ada tabel dari transisi ini, fungsi tadi. Nah, di situ perlu diperhatikan semua transisi sudah menuju ke tepat satu state, maka terbukti metode tersebut dapat mengubah NFA menjadi DFA. Nah, di sini ada contoh 2. Buatlah DFA dari NFA berikut. Himpunannya yaitu Q0, Q1, dan Q2. Inputnya yaitu 0 dan 1. Set awalnya adalah Q0 dan final state-nya itu adalah Q1. Fungsi transisinya yaitu transisi Q0 input 0 itu adalah menuju state Q1 dan Q2, kemudian transisi Q0 input 1 itu menuju state Q2, kemudian transisi Q1 input 0 itu menuju state Q1, kemudian transisi Q1 input 1 menuju state Q2, transisi Q2 input 0 itu ada himpunan kosong, transisi Q2 input 1 itu menuju state Q0 dan Q2.
Langkah yang pertama kita tuh buat tabel transisinya terlebih dahulu. Dapat terlihat tabel transisinya adalah seperti ini. Kemudian set awalnya itu tetap key 0, kemudian final setnya yaitu key 1. Nah, dapat dibuat fungsi transisinya adalah sebagai berikut. Seperti gambar ini. Nah, ini kan key 0 input 0-nya itu adalah menuju state key 1 key 2. Kemudian key 0 input 1 itu menuju state key 2. Key 2 itu input 1 menuju state key 0 key 2. Kemudian key 2 input 0 itu menuju himpunan kosong. Himpunan kosong ini untuk diinputkan 0 dan 1, dia itu akan menuju himpunan kosong lagi. Kemudian tadi kan sudah sampai sini, kemudian key 1, key 2 diinputkan 0, yaitu akan menuju state key 1, kemudian key 1 input 0 itu akan menuju state key 1 lagi, dan key 1 input 1 itu menuju state key 2. Kemudian key 2, key 1, key 2 input 1, dia itu akan menuju state key 0 dan key 2. Dan key 2 di sini input 1 itu menuju state key 0, key 2. Kemudian state key 0, key 2 ini diinputkan 0, dia akan menuju ke state key 1, key 2. Karena tadi final state-nya adalah key 1, maka setiap state yang ada key 1-nya itu dibuat final state. Nah, di sini itu ada key 1, key 2. Nah, di sini dibuat final state, dan di sini key 1 dibuat final state. Nah, di sini tuh ada pembuktiannya berdasarkan fungsi transisi ini. Yang pertama itu kita rename label dari setiap state-nya. Kemudian dibuat tabel transisi dari DFA yang dihasilkan. Nah, dapat dilihat kan pada awal tadi soal itu NFA-nya dia itu setiap input ada yang inputnya 0 itu dia menuju 2 state. Nah, sedangkan setelah dia diubah menjadi DFA, dia setiap inputnya hanya menuju ke satu state. Nah, terbukti bahwa NFA itu dapat diubah menjadi DFA. Kemudian saya akan mencari referensi dari internet. Nah, di sini tuh ada contoh. Saya akan mencari contoh lain. Nah, di sini tuh ada contoh lain dari konversi NFA ke DFA. Nah, ini state ini itu masih dalam bentuk NFA. Kemudian kalau dia diubah itu dia bakal setiap state ini yang diinputkan A atau B ini hanya akan menuju ke satu state saja. Mungkin sekian penjelasan dari materi ekivalensi NFA ke DFA dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.